Di Shopee itu setiap quarter dia ngeluarin rata-rata ROAS. Biasanya kalau gabung ke komunitas atau grupnya Om Botak itu sering Om Botak share itu. Kalau saya nggak salah nih, target stationery itu cuma di angka 3 sampai 4 ROAS-nya. Itu rata-rata. Ada yang bertanya, kalau target stationery oke-nya di berapa persen ya? Target stationery itu maksudnya target ROAS atau target konversi ya? Tebakan saya ini target ROAS sih. Target ROAS stationery, saya mesti cek datanya karena gini, di Shopee itu setiap quarter dia ngeluarin rata-rata ROAS. Biasanya kalau gabung ke komunitas atau grupnya Om Botak itu sering Om Botak share itu. Kalau saya nggak salah nih, target stationery itu cuma di angka 3 sampai 4 ROAS-nya. Itu rata-rata. Saya yakin nggak mungkin lebih dari 5 sih, secara rata-rata. Semakin ke sini, target ROAS Shopee itu memang banyak turunnya sih. Nah ini sedihnya itu. Kenapa banyak turun? Faktornya pas, saya percaya pasti faktornya juga dari JMV Max, JMV Auto itu. Karena orang banyak yang pasrah dengan iklan, mau ROAS-nya dijadiin 2 atau 3, iklannya tetap berjalan, itu yang membuat rata-rata ROAS menjadi turun. Nah, ada yang tanya tadi Om, ROAS rata-rata stationery itu di berapa? Kalau Om Jo nanti bisa bantu cek rata-rata yang dikeluarin Shopee itu berapa? Saya yakin nggak mungkin lebih dari 5. Jadi kalau ROAS-nya ini ya masih di bawah rata-rata, tapi ROAS secara general toko ini ya oke lah on average gitu. Lanjut ya. Saya juga begitu, pasang iklan manual udah tinggi bidding tapi nggak ada konversi. Ya, seperti tadi. 2 sampai 5, oh ya berarti 5 masih oke. Nggak mungkin lebih dari 5. Semakin hari semakin turun rata-rata ROAS itu. Benar ya? Nah, yang pertanyaan, pasang iklan manual udah tinggi biddingnya tapi nggak ada konversi. Mungkin setelah ini kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mau bahas ini. Ini menarik sih. Lalu ada pertanyaan lagi, mungkinkah kata kunci plastik packing sudah diambil oleh kata kunci yang atas? Yang bawah tidak kebagian kata kunci 25X, maksudnya gimana ya? Oh, 25 kali berapa gitu ya ukurannya ya? Ya, ini ada pertanyaan. Mungkinkah kata kunci plastik packing, kata kunci plastik plastik packing, yang mana maksudnya? Oh, ini mungkin. Yang kayak gini maksudnya. Yang 25 kali 30 gini sudah diambil oleh kata kunci yang atas, plastik packing, plastik packing. Yang bawah tidak kebagian. Masuk akal, makanya diubah ke spesifik aja. Tetapi beberapa bulan yang lalu, kata kunci overlap ini tetap jalan semua sih. Ini termasuk salah satu perubahan dari algoritma Shopee. Misal kalau yang fashion muslim ya, atau fashion lah, eh, celana kargo, volumenya besar sekali, celana kargo. Tetapi di bawah pakai juga celana kargo wanita. Celana kargo wanita juga tetap jalan, trafficnya juga tetap tinggi. Bukan sampai nol sampai habis, enggak. Nah, ini perubahan-perubahan yang uh, kita perlu cermati sebenarnya.
Dan akhir-akhir ini perubahan algoritma Shopee itu memang cukup banyak. Tetapi kalau teman-teman mengerti cara kerjanya, mengerti cara beriklannya, perubahan algoritma seharusnya nggak jadi masalah. Yang ada ya kita ada waktu adjustment lah. Nah, makanya boleh dicoba kalau pertanyaannya adalah, jadi saingan sendiri dalam satu iklan dong, kalau kata itu dipakai. Sebenarnya saingan benar, makanya kalau teman-teman pakai kata kunci yang cukup panjang, coba dulu di luas, nggak jalan, ubah ke spesifik, yang panjang ya. Kalau yang cuma dua kata gini, asal nggak boncos saja terusin di luas sih. Tapi kalau udah boncos, ya ubah ke spesifik. Kata kunci celana kargo, saya jamin sih boncos sih. Jadi kalau produk teman-teman nggak yang paling murah atau yang paling banyak dicari, mungkin brand minded gitu, ya jadiin spesifik aja. Kalau contohnya celana kargo gitu ya, itu volumenya luar biasa besar. Dan yang berjualan celana kargo juga luar biasa banyak. Lalu ada pertanyaan lagi. Ini kalau yang offline nggak ada pertanyaan, diborong sama yang online semua. Ya, pindah, pindah dulu. Ya, bisa dibilang ini pertanyaan lebih banyak Tokopedia-nya gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Saya jawab singkat kalau yang mengenai Tokopedia. Cara beriklan Shopee dan Tokopedia prinsipnya sama, tapi caranya berbeda dan algoritmanya berbeda. Tapi secara prinsip ya menggunakan kata kunci. Berbeda kalau beriklan di Facebook, di Meta gitu kan. Prinsipnya sama by keyword, tetapi yang membedakan adalah iklan Tokopedia itu biddingnya gede banget. Gede banget. Shopee secara rata kalau pencarian minimum 200, kalau rekomendasi minimum 150 rata. Kalau Tokopedia dikasih 500 pun belum tentu jalan, dikasih 1.500 pun belum tentu jalan. Karena Tokopedia itu settingnya mudah, tapi works-nya susah. Setelah disetting, terjadi ada traffic nggak? Itu sulit banget. Faktornya menurut saya itu Tokopedia sangat memperhatikan performa toko sih. Performa toko benar-benar nggak nggak fleksibel lah dia. Dan semakin ke sini memang Tokopedia jujur aja sulit sekali untuk kita kontrol iklannya. Kecuali kita pakai yang uh, apa ya? Kita ikutin minimum-minimum. Semua cara beriklannya berbeda, tapi prinsipnya sama. Kalau di Tokopedia itu kan ada pencarian sama rekomendasi muncul bersamaan. Kalau lihat di dashboardnya ya, di dashboardnya. Kita bisa adjust dan sering adjust sih. Di situ kan ada apa berapa persen muncul teratas. Benar ya, ada indikator berapa persen muncul teratas. Om naikin bid terus saja sampai kejar 50% lebih. Simpelnya gitu dulu. Kejar sampai 50% lebih muncul teratas. Jumlah kliknya ya nggak usah dipeduliin. Tetapi munculnya dulu deh. Ngejar itu aja sulit. Kadang 2.000 per klik juga nggak dapet gitu. Random banget lah. Di satu waktu bisa 2.000 per klik nggak dapet, waktu lain 1.000 aja udah boncos gitu. Jadi benar-benar harus dikontrol terus. Lalu iklan tokonya di Tokopedia juga dijalanin. Iklan tokonya itu, misal tokonya ada 5 kategori gitu ya. Ya kategori A, B, C, D, E ini diklanin masing-masing. Itu yang Tokopedia.